Yuk kita bahas latihan minggu kemarin ya, yang PD Permai, barangkali masih ada yang belum jelas. Kita mulai dari transaksi pertama dengan ini metode periodik ya. Tanggal 5 Maret dibeli barang dagangan dari PT Amanda Semarang seharga 8 juta. Dari jumlah tersebut dibayar tunai 3 juta, jadi sebagian tunai, sebagian kredit ya, sisanya dibayarkan berarti secara kredit. Syaratnya ada syarat pembayarannya 210 N30. Masih ingat minggu kemarin kita belajar ini? 210 N30 itu maksudnya adalah apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari semenjak transaksi, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Maksimal pembayaran adalah 30 hari semenjak transaksi. Gimana nih jurnalnya? Langsung aja kita catat pembelian seharga 8 juta. Karena kita melakukan pembelian ya, langsung pembelian 8 juta. Nah, karena sebagian dibayar tunai, sebagian dibayar kredit, maka yang dibayar tunai kita catat akun kas, jurnalnya akun kas sebesar 3 juta di kredit. Dan sisanya yang pembayaran secara kredit berarti ada berapa? 8 juta dikurangi 3 juta ya, kita catat sebagai utang dagang. 8 kurangi 3, 5 juta. Seperti ini. Nah, selanjutnya pada tanggal 8 Maret dibeli barang dagangan dari FA Asmaranda Semarang seharga 10 juta secara kredit, syaratnya 210 N30, dan pada saat itu juga dibayar biaya angkut atas barang yang dibeli sebesar 1 juta. Nah, kita tulis, berarti ini ada dua kejadian ya, dua transaksi yang akan kita jurnalkan. Yang pertama adalah pembelian barang dagang secara kredit. Berarti kita tahu kalau pembelian langsung pembelian pada debit sebesar berapa ini? 10 juta. Kreditnya apa nih teman-teman? Kreditnya karena dia pembelian secara kredit, maka akunnya adalah utang dagang sebesar 10 juta juga. Lalu yang kedua adalah adanya biaya angkut. Kita langsung kalau ada biaya angkut itu kita akui sebagai beban ya, beban angkut sebesar 1 juta. Karena beban angkut itu dibayar saat itu juga, kita nggak bisa ngutang beban angkut karena kita sebagai pembeli yang menanggungnya, maka langsung kita bayar. Berarti akunnya kas sebesar 1 juta juga dong. Seperti ini. Penulisannya selain dicatat 2 kali seperti ini, boleh juga langsung dicatat sekali seperti ini. Jadi pembelian bisa juga dicatat jadi satu seperti ini, sama aja. Lanjut, tanggal 9 Maret dikembalikan sebagai barang yang dibeli dari FA Asmaranda Semarang karena tidak sesuai pesanan. Kalau barang dikembalikan tuh artinya apa? Artinya ada retur pembelian ya, sebagian kita kembalikan, ada retur. Nah, kalau retur ini jadi barang yang udah kita beli dikembalikan. Artinya tadi kan kita beli dari FA Asmaranda itu
secara kredit ya. Kalau barang kita kembalikan, berarti utang kita ke Asmaranda itu juga berkurang. Utang dagang saldo normalnya di kredit. Kalau dia berkurang, berarti dia transaksinya dicatat di debit. Utang dagang kita berkurang sebesar 1 juta pada retur pembelian. Sebesar 1 juta juga. Seperti ini ya. Lanjut, transaksi tanggal 10 dijual barang dagang secara kredit kepada Tuan Freddy Irawan Solo seharga 7 juta dengan syarat 210N30. Harga pokok barang tersebut adalah 5.500.000. Nah, untuk transaksi yang dicatat di metode periodik, jangan terkecoh dengan informasi harga pokok barang. Harga pokok barang ini adalah informasi yang nanti dibutuhkan untuk pencatatan metode perpetual. Kalau metode periodik ini tidak kita catat. Nanti kita belajar ya yang metode perpetual. Nah, kita melakukan penjualan. Kalau kita melakukan penjualan, artinya si Tuan Freddy itu mempunyai piutang ke kita kan, kalau secara kredit. Kita jual barang, belum dibayar, berarti Tuan Freddy itu punya piutang terhadap kita. Punya utang terhadap kita yang kita catat sebagai piutang. Maka di sini kita catat piutang dagang sebesar 7 juta. Kreditnya adalah penjualan sebesar 7 juta juga. Ingat, harga pokok barang kalau metode periodik tidak relevan ya. Jadi informasinya kita abaikan saja. Jurnal penjualan seperti yang kita pelajari minggu lalu, kalau dilakukan secara kredit maka piutang dagang pada penjualan di jurnal umumnya. Kalau dia secara cash atau secara tunai, maka kas pada penjualan. Seperti itu ya.